Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Fajri dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis demand supply pada kasus peternak susu sapi di Boyolali. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu demand dan supply? Demand dan supply adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang atau jasa ditentukan di pasar. Demand adalah permintaan, sedangkan supply adalah penawaran. Kedua konsep ini menjelaskan hubungan antara permintaan dan penawaran barang atau jasa di pasar. Demand dan supply juga memiliki suatu hukum, yakni jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Sedangkan jika harga barang turun, maka permintaan barang akan naik. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi demand dan supply. Yang pertama ada harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintahan, dan kondisi alam. Selanjutnya ada contoh kurva demand dan kurva supply. Pada kurva demand, kurva tersebut menggambarkan hubungan antara suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kurva demand miring dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva ini menunjukkan bahwa saat harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Sedangkan kurva supply menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Kurva ini biasanya miring ke atas dari kiri ke kanan, yang menunjukkan saat harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan analisis demand supply pada kasus peternak susu sapi di Boyolali. Oh iya, sebelumnya teman-teman dapat membaca lebih detail lagi beritanya pada link yang telah saya letakkan di deskripsi video ini. Selanjutnya latar belakang. Peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali melakukan aksi protes akibat pembatasan kuota penerimaan susu oleh industri pengolahan susu atau IPS. Kemudian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Jawa Tengah sudah melaporkan situasi ini ke pemerintah pusat. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya supply pada kasus peternak susu sapi Boyolali. Yang pertama adalah produksi susu lokal, yakni produksi yang terus meningkat dari peternak menciptakan pasokan susu yang melimpah. Kemudian pembatasan kuota oleh IPS. Kebijakan IPS yang membatasi jumlah kuota ini, maksudnya jumlah susu lokal yang diserap, itu menyebabkan penawaran nantinya akan menjadi tidak terserap. Lalu biaya produksi peternak. Biaya produksi peternak ini biasanya tidak jauh dari biaya pakan, tenaga kerja, dan operasional memengaruhi jumlah susu yang dapat diproduksi dan ditawarkan oleh peternak tersebut. Lalu kualitas susu, dan terakhir impor sapi perah. Lalu di sini juga ada faktor yang mempengaruhi terjadinya demand pada kasus peternak susu sapi di Boyolali, yakni yang pertama adalah preferensi industri pengolahan susu, kemudian kebijakan susu impor. Nah, kebijakan susu impor ini yakni masuknya susu impor yang menjadi alternatif bagi IPS. Nah, sehingga mengurangi permintaan terhadap susu lokal. Kemudian kebutuhan pasar domestik. Lalu harga susu. Harga susu yang lebih tinggi dari susu lokal tersebut mempengaruhi keputusan IPS untuk membeli. Kemudian yang terakhir adalah intervensi pemerintah. Terakhir, kita akan membahas grafik atau kurva yang menggambarkan hubungan antara demand dan supply dari kasus peternak susu sapi Boyolali. Nah, teman-teman bisa lihat grafik atau kurva demand supply peternak susu sapi Boyolali berikut. Teman-teman bisa lihat garis biru. Nah, garis biru tersebut menunjukkan harga akan lebih stabil jika semua produksi susu lokal dapat diserap tanpa adanya pembatasan.
Nah, lalu pada garis merah tersebut menunjukkan harga akan turun lebih cepat karena pembatasan kuota membuat sebagian besar penawaran susu lokal tidak terserap. Kemudian teman-teman bisa lihat itu ada titik X yang ada di garis merah. Titik X itu disebut titik surplus. Jadi titik surplus ini menunjukkan adanya kelebihan pasokan susu lokal akibat pembatasan kuota yang menurunkan harga di pasar lokal. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada salah kata atau kurang kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.